Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama Taylor Aska. Nah, kali ini teman-teman, ini aku mau tutorial cara motong lapisan kebaya ya teman-teman. Nah, pola lapisan kebaya modelnya ini kancing rapet atau kancing 1000, tangannya model biasa. Kerahnya ini model kerah Shanghai berdiri ya teman-teman, depannya dia model bukaan. Nah, sebelum menonton teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe and share ya teman-teman. Oke, cekidot, mari kita ikuti caranya. Nah, bisa aku mulai teman-teman. Ini aku garis lurus atasnya dulu. Nah, ini panjang lapisnya atau furingnya ini dari atas ke bawah itu 56 cm, sampingnya sama 56 cm. Nah, setelah aku garis lurus teman-teman, ini untuk jahitan kancingnya itu tak garisi 1 cm. Nanti untuk jahitan kancing yang rapet itu kancing bungkus, kalau orang yang sini bilang kancing 1000 ya teman-teman. Dari atas ke bawah 1 cm. Nah, ini aku garis. Nah, setelah aku garis ini aku mau buat turun kerong tangannya itu 21. Kerong tangannya 21 cm. Sampingnya sama 21 cm. Terus aku garis. Nah, turun pinggangnya itu 37. Dari 37 itu 15 cm ya teman-teman untuk ke pinggulnya. Nah, dari 1 cm itu 7 cm kerah Shanghai, turun ke bawahnya 7 cm. Nah, ini aku bentuk kerahnya. Nanti kerahnya itu kerah Shanghai tapi dia belah, kerah Shanghai belah, Shanghai berdiri tapi belah. Terus aku ukur pundaknya itu 38 dibagi 2, turunnya 2,5. Terus lingkar badannya itu 95 dibagi 4, ketemunya 23,75. Pinggangnya 22,75 kali 4, pinggangnya itu 79 dibagi 4 ditambah 3 cm, jadi ketemunya 22,75. Ini aku garis dulu batas pinggangnya 37. Nah, terus aku ukur pinggangnya itu 22,75, itu udah tambah 3 cm. Pinggulnya 102 dibagi 4 25,5. Ukurnya dari 1 cm ya teman-teman, ukur dari 1 cm. Nah, kalau udah gitu teman-teman, nah itu sama 25,25. Itu kak garis juga 1 cm untuk meneruskan dari atas ke bawah. Nah, aku ukur kembali. Ini aku mau buat cubitan atau skengan, turunnya sama 37. Cubitannya itu 22,75 dibagi 2.
22,75 dibagi 2 ketemunya 11 lebih 3 mili gitu. Nah ini aku garis. Nah turun ke bawah itu 12,5, atasnya itu sekitar 11,5, dari garis atas itu sekitar 3 cm atau 3,5. Nah ini aku bentuk sampingnya teman-teman, bentuk bodinya. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, ini aku mau buat kerung tangannya. Kerung tangannya nanti ketemunya 21, jadi nanti motong tangannya itu 22 cm. Nah ini aku cek, kalau udah ketemu sampai 21 berarti udah. Nah aku cek kembali panjangnya lapis itu 56. Nah ini aku potong ya teman-teman. Nah ini saya aku potong, aku garis badan bawahnya atau badan sebelah kanannya. Nah saya aku buka potong badan depan, ini badan belakangnya teman-teman. Motong badan belakangnya itu dari 1 cm, dari 1 cm yang aku garis tadi badan depan, ini aku patrunkan ke badan belakangnya teman-teman. Nah ini ku cek lehernya, ini badan belakang 7 cm sama kayak badan depan. Lalu aku potong badan belakangnya. Nah kalau kira udah pas, aku garis badan belakangnya itu untuk cubitannya disamakan badan depan. Nah ini aku ukur cubitannya itu 11 lebih 3 mili ya teman-teman, samakan badan depannya 11 lebih 3 mili. Nah sebelah bawahnya ini aku garis juga. Oh ini aku mau ngukur lehernya dulu, turunnya itu 2 cm dari atas.
aku bentuk kerung leher belakang. Nah, baru aku mau garis badan bawahnya, badan belakang sebelahnya atau bawahnya. Nah, ini aku perjelas garisnya. Nah, udah selesai motong badan belakang sama badan depannya teman-teman. Nah, ini aku mau motong kerung lehernya teman-teman. Kerung leher badan depan tadi kan belum aku potong, jadi ini aku potong. Nah, ini proses motong tangannya teman-teman. Tangannya itu biasa, tangan kebaya model biasa ya teman-teman. Kayak biasa ini aku garis dari garisan siku atasnya dulu, kita garis lurus. Panjang tangannya itu 52 cm. Nah, sebelahnya ini aku ukur sekalian 52 cm juga. Nah, turunnya itu tak buat 11 cm, 11 atau 12 bisa. Yang penting nanti ketemunya itu 22 cm ya. Turunnya itu 27 cm untuk sikutnya. Sikutnya itu 15 cm, separuhnya berarti nah, tangannya kita buat 18 cm. Aku garis mereng. Terus ini aku bentuk kerung tangan. Aku ukur ketemunya itu 22 cm, 22 juga bisa, 22,5 juga bisa, karena dia nanti masangnya agak ditarik sedikit. Ini aku ukur kembali, ketemunya sampai 22. Nah, kalau udah ketemu 22, ini aku garis ujung tangan ke atas, ke ketiak itu. Nah, ini aku ukur kembali itu 15,5. Kalau udah pas, ini aku potong ya teman-teman. Nah, ini aku potong untuk batas tengahnya. Kalau udah selesai, ini aku mau patrumkan sebelahnya lagi.
Nah, kalau udah selesai teman-teman motong tangannya, berarti udah selesai cara motong lapis kebaya ya teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman jadinya. Next, kita ikuti cara nempelkan lapisnya ke kain brokatnya atau rendanya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Kalau memang video ini bagus, share. Oke, terima kasih yang udah nonton.